supaya semangat bikin podcast dengan tema yang konsisten itu gimana? Jadi nanti kita ada satu demo lah ya, istilahnya demo untuk bikin podcast dengan hanya modal smartphone aja gitu. Harus ada izin resmi kah untuk podcast ini? Gimana kontrolnya? Pernah nggak kepikiran untuk mengajar dengan menggunakan medium podcast, tapi dengan cara yang personal? Gue sempat bilang ke beberapa teman blogger, mau bikin podcast gampang. Coba lihat lagi blog-blog lamanya. Hey, apa kabar? Assalamualaikum, selamat siang waktu Bangkok. Saat gue upload podcast ini Minggu 23 Mei 2020, pas hari terakhir bulan suci Ramadan. Kita ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gue Rane Hafid. Dan kali ini kawan-kawan ada satu episode spesial 1 jam yang merupakan rekaman dari kegiatan Instagram Live Blog Fam. Blog Fam ini adalah komunitas blogger tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 2003. Nah, setelah beberapa tahun vakum berkegiatan, walaupun banyak anggotanya yang masih aktif ngeblog, komunitas ini tiba-tiba menggeliat lagi lewat serangkaian kegiatan talk show live di akun Instagram mereka, yaitu di @blogfam, BLOGFAM. Kegiatannya macam-macam, mulai dari ngobrol masalah literasi bersama Kang Iwo Apkari, salah satu penulis novel anak yang kondang banget, dan juga host Labiba Zain atau Maknya. Ini salah satu founder dari Blogfam. Kemudian juga ngobrolin soal fotografi, yang hostnya waktu itu adalah Meiti Mutiara Iskandar. Meiti ini juga salah seorang anggota senior Blogfam, yang juga mengundang salah seorang fotografer yang tidak kalah kondangnya di kalangan kita teman-teman Blogfam, yaitu Ragil Duta. Dan kegiatan lain baru aja berlangsung kemarin 22 Mei itu soal podcast dengan judul Create Your Own Podcast. Nah, di acara Instagram Live dengan host Salman ini seorang anggota senior Blogfam dan juga seorang travel blogger, gue diajak untuk bercerita tentang seluk-beluk dunia podcast. Jadi kita ngobrolin macam-macam hal seputar podcast, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ikut nonton waktu itu, dan untuk menunjukkan betapa mudahnya membuat podcast, gue juga mencontohkan bagaimana membuatnya secara live ketika itu, karena itu Instagram Live. Oh ya, karena ini adalah komunitas blog, gue juga ngasih satu tips penting buat teman-teman blogger yang mau coba merambah ke dunia podcast. Satu tips yang penting tapi sederhana sekali yang mudah-mudahan bisa dicoba. Nah, dengan izin teman-teman Blogfam, obrolan ini gue unggah di sini dengan harapan bisa bermanfaat buat teman-teman lain yang kelewatan mendengarkan. Jadi silahkan didengarkan. Sementara kalau lu mau lihat rekaman Instagram live-nya, mau lihat muka gue yang bulat gitu ya, dengan juga host Salman yang ganteng kayak bintang film India itu, lu bisa lihat di Instagramnya Blogfam karena rekaman Instagram live-nya ada di situ. Sekali lagi Instagramnya adalah @blogfam, BLOGFAM. Ya, kualitas suaranya mungkin kurang memadai ya, tapi masih enak didengar. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat lo yang sedang mikir-mikir mau memulai bikin podcast. Terima kasih Salman, terima kasih Blogfam untuk kesempatan sharingnya, dan juga terima kasih semua teman-teman yang hadir. Kalau orang Blogfam bilang, sharing is caring cuy. Selamat mendengarkan. Selamat sore, jumpa lagi dengan ngobrol bareng Blogfam, dan kali ini temanya ini sore ini kita akan ngobrolin mengenai podcast. Podcast ini kita akan kedatangan bintang tamu jauh-jauh dari Bangkok. Ada Bang Rane. Oke, kita udah menghubungi Bang Rane. Halo Bang Jaf. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jelas nggak ya suara gue? Jelas Banget ya. Jelas. Oke. Iya. Wih, Salman, apa kabar? Terakhir aku ketemu Salman ini anak hilang, aku lagi naik sepeda di sebuah taman di Tokyo, di Yoyogi. Terus ngeliat ini anak kayaknya nyasar nih anaknya, kayaknya kenal gitu. Itu 2012 ya Bang ya? 2012.
Ya, Mimpi apa ketemu Salman di Tokyo? padahal nggak janjian ya. Nggak ada janjian. Iya. Keren Ternyata lah. ketemu juga, Mas. Terus apa kabar di Bangkok nih? Di Bangkok baik. Agak eh, panas hari ini. oh panas ya? Panas banget. AC nyala aja udah nggak kerasa gitu. Terus puasanya lancar? Alhamdulillah, man. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah lancar. lancar ya. Mm-mm. Terus ini katanya mau ada sesuatu yang disampaikan dulu nih sebelum kita Oke. ngobrol-ngobrolin mengenai podcast lebih lanjut lah ya. Oke. Karena tema kita hari ini adalah soal podcast, rasanya Yes. nggak pas gitu ya kalau nggak ditunjukin langsung. Oh Jadi gue ya. kepikiran ide, gue akan bikin live podcast hanya dengan menggunakan alat yang seperti ini, handphone. Wow. Jadi live podcast dengan handphone. Maksudnya live podcast itu adalah gue cuma mau nunjukin gimana sih proses membuat podcast. Pendek aja nanti kita bikinnya ya, 1-2 menit lah ya. Hanya untuk nunjukin bahwa dengan alat ini siapapun sudah bisa bikin podcast. Gue nggak pakai apa-apa lagi. Gue cuma akan pakai alat ini nantinya. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba mengikuti petunjuknya, coba ambil smartphone kalian, download aplikasi yang namanya Anchor, A-N-C-H-O-R. Anchor ya. Pokoknya Anchor, A-N-C-H-O-R. Coba registrasi. Syukur-syukur kalau bisa diregistrasi dengan cepat sekarang gitu, jadi bisa ngikutin petunjuknya nanti. Kalaupun enggak, nanti kan bisa lihat rekaman videonya. Karena hanya dengan beberapa tekan tombol saja gue akan bisa atau menunjukkan kepada teman-teman bahwa nggak perlu macam-macam kok untuk bikin podcast, cukup dengan benda yang namanya handphone ini. Gitu, Man. Yes. Jadi nanti kita ada satu demo lah ya, istilahnya demo untuk bikin podcast dengan hanya modal smartphone aja gitu. Smartphone aja. Karena orang selalu mikir podcast tuh kayaknya ribet banget. Enggak. Pakai smartphone aja bisa. Harus peralatan ini, peralatan itu. Mungkin itu untuk yang nantilah kita next bahas mengenai yang peralatan itulah. Yang canggih-canggih atau yang ribet-ribet kayak gini gitu. Iya, yang di belakang itu tuh. Itu pasti orang pada penasaran banget. Gue tunjukin ini ya, gue alingin deh. Ya. Tapi kalau gue nyebutnya Bang Rane aja ya, Bang Jav. Gue kebetulan sukanya manggilnya Bang Jav ya. Sama aja, Jav. Ini buat teman-teman mungkin ya yang di podcast taunya Rane, tapi kalau teman-teman Blog Fam, Jav. Iya, Bang Jav. Tapi Javnya pakai F ya, bukan V. Kalau ada yang JAV itu mungkin ada yang nyengir nanti ngelihatnya. Oh iya. Ngerti, Salman ngerti. Lagi ini ya. Oke, kita mulai Bang Rane lah ya. Bang Rane ini tertariknya itu kenapa podcast? Sebetulnya kenapa sih tertarik sama podcast gitu? Gua udah mulai ya tertarik sama podcast tahun 2004 sebetulnya. Ketika ada orang di Amerika itu udah mulai ramai itu ngomongin yang namanya podcast gitu. Terus kok ya dapat kesempatan sekitar tahun 2006 untuk juga bikin podcast buat kantor. Jadi waktu itu kerja di salah satu radio di Singapura. Terus pendengarnya udah turun. Jadi kita ditantang untuk gimana sih nyari ide, nyari sesuatu untuk bikin orang lebih mendengarkan lagi. Akibatnya ya salah satu ide waktu itu adalah bikin dengan podcast. Nah, idenya kan podcast itu cuma sebenarnya kayak ya acara radio yang diupload gitulah, bisa dibilang begitu. Jadi ternyata yang download banyak waktu itu, dan di situ bikin ketagihan lagi. Akhirnya setelah itu 2005 bikin buat kantor, 2006 mulai bikin buat sendiri juga. Jadi ya mulailah bikin podcast sendiri, macam-macam lah. Mulai dari yang narsis sampai yang cerita keseharian di Singapura.
kemudian pindah ke beberapa negara lagi, tetap ada kebiasaan podcast itu tetap nempel. Terutama sekarang karena udah nggak kerja di radio, jadi buat ngobatin kangen ngoceh gitu ya podcasting. Berarti sebelumnya memang ada kerjaan di radio, dan kemudian setelah beberapa kali pindah radio lah kalau nggak salah ya, Bang Rane ya. Kemudian ini sekarang berarti udah nggak di radio lagi, dan itu salah satu buat nostalgia sama kangen lah ya, ngobatin kangen. Iya, nostalgia iya mungkin, tapi yang lebih penting sih kangen. Orang yang teman-teman yang pernah kerja di radio mungkin akan tahu lah rasanya kangennya ngoceh lagi di belakang mic tuh kayak apa sih gitu. Udah kebiasaan ngoceh, jadi ya selalu pengen ada penyaluran untuk ngoceh lagi gitu. Berarti memang podcast ini udah lama banget ya Bang Jeff ya? Podcast udah lama, ada 2004 konon kabarnya pertama kali diciptakan, dan kemudian di tahun 2005 kalau nggak salah itu Steve Jobs ketika itu baru memperkenalkan produk iTunes. Nah, saat dia meluncurkan produk iTunes itu dia pertama kali menggunakan istilah podcast yang katanya diambil dari iPod dan broadcasting, katanya begitu. Walaupun iPod ada yang mengklaim iPod dan broadcasting. Walaupun ada yang mengklaim bahwa istilah iPod itu udah lama sih dipakai gitu. Oh, I see. Oh ya, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, aku mau dulu bahwa kita nanti ada 3 hadiah lah ya, giveaway dari kita. Yes. Ya, ada mikrofon clip-on. Yap, jadi gue udah nyiapin 1 mikrofon clip-on, ini yang kayak begini ini. Yes. Karena ketika kita bikin rekaman dengan podcast, ya mudah-mudahan ya dari sesi sejam kita ngobrol ini, teman-teman bisa tergoda untuk mencoba bikin podcast dengan handphone, dan akan lebih bagus suaranya kalau punya benda yang kayak ini, clip-on. Clip-on ataupun mikrofon biasa juga bisa. Tapi kenapa clip-on? Gue lebih suka clip-on karena kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan mikrofon, tuh kayaknya jadi merasa suaranya harus bener, serasa lagi nyanyi atau serasa lagi pidato. Sementara kalau pakai ini lama-lama lupa santai. Ya kita jadi kayak ngobrol biasa aja, santai benar. Jadi santai gitu ya. Betul. Jadi ada satu mikrofon clip-on. Ada 1 mikrofon clip-on ini dari merek yang populer di kalangan teman-teman podcaster sekarang. Sebenarnya bisa dicari sih. Wow. Tuh. Bisa dipakai buat handphone, buat komputer, buat itu bisa dipakai. Jadi ini nanti akan kita jadi salah satu hadiahnya nanti, giveaway-nya. Terus ini ada power bank juga. Power bank. Terus ada satu lagi buku nanti dari aku juga. Oke. Nah, ini nanti tiga orang beruntung ini nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab ini Bang Jeff. Ya. Bang Rane. Bebas man, mau panggil Jeff, mau panggil Rane apa aja. Ya, nanti 3 orang beruntung ini nanti kita berdasarkan based on pertanyaan yang paling bagus, atau kita pilih nanti lah ya. Oke. Nah, ini udah ada pertanyaan nih. Gimana? Arif Pokto, supaya semangat bikin podcast dengan dengan tema yang konsisten itu gimana, Bang Jeff? Supaya semangat bikin podcast dengan tema yang konsisten tuh gimana? Simple sih. Kalau gue selalu ngasih workshop dengan teman-teman podcaster atau bikin workshop podcast, selalu bilang, maaf kalau terdengar agak kasar, tetapi selalu bicarakan sesuatu yang lo tahu, tapi nggak so tahu. Karena kalau kita menguasai apa yang akan kita bicarakan, itu kita bisa konsisten, insya Allah kita nggak akan kehabisan bahan gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali bikin podcast dengan tema yang kita nggak tahu. Walaupun akhirnya aku bilang, coba googling, ternyata ini menarik nih diobrolin. Tapi kalau kita nggak menguasai, jangan. Kalau mau konsisten, apa yang lo tahu, tapi jangan sok tahu. Jadi mulai dulu dari tema yang kita udah kuasain,
Tapi berusaha untuk jadi orang yang apa ya, standar, istilahnya mengetahui tapi tidak ahli-ahli banget lah. Jadi kita masih bisa dapat masukan dari orang atau Betul. Oh, Betul. begitu ya. Well, menempatkan diri sebagai ahli boleh sih kalau lo yakin lo ahli gitu loh. Tetapi juga podcast itu medium yang personal. Nah, yang membedakan podcast dengan radio itu karena podcast itu mediumnya yang sangat personal. Bisa dikatakan dari 5 orang, kata ini kasar ya, angka kasar, dari 5 orang yang mendengarkan podcast, dari 5 orang yang mendengarkan podcast, 4 itu menggunakan headphone. Nah, ketika dia menggunakan headphone dan lu membayangkan sedang ngobrol dengan orang yang memakai headphone itu seolah-olah kita bicara langsung dengan orang tersebut. Itu bedanya dengerin radio. Kalau dengerin radio kan kita kayak di mobil gitu kan, nyalain, kayak semua orang bisa dengar. Kalau ini kita merasa ngobrol langsung dengan orangnya. Jadi benar-benar personal sifatnya. Karena itu yang membedakan radio adalah ketika kita ngobrol di podcast itu kita berusahakan untuk personal. Gitu. Walaupun ada juga sih podcast yang gayanya nge-DJ, gayanya radio, tetapi bebas-bebas aja. Cuma buat gue esensi podcast itu harus lebih personal. Lebih personal, dan itu apa ya, kalau misalnya ngobrolin personal berarti ya memang itu mirip dengan kayak blog lah kalau di ini ya kan. Jadi memang satu frekuensi lah dengan blog. Dan kalau ini blog dengan media tulisan, kalau podcast ini dengan media suara atau persis. Nah, blog yang akan menarik buat zaman kita ngeblog dulu. Gue masih ngeblog sih, Man. Lu masih, Man? Masih lah, itu masih. Mata pencaharian itu sekarang. Asik. Ajarin dong. Tetapi esensinya ngeblog dulu itu kan karena kita mengungkapkan ekspresi diri kita lewat blog gitu kan. Beda dengan kita menulis di koran gitu kan. Medianya jadi kalau koran itu formal, kalau blog itu informal dan inilah ya. Tapi tetap ada makna yang pengen kita sharing gitu kan. Betul. Yes. Terus ini ada Arif Ukto lagi. Durasi yang ideal untuk podcast berapa lama? Menurut survei, ada beberapa survei yang pernah dilakukan ya di Indonesia. Durasi yang ideal itu antara 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit untuk bahasan yang santai. Kalau mau bahasan yang lebih ribet lagi, ada yang bisa sampai 45 menit gitu. Jadi katakanlah kita sebut saja 15 sampai 30 menit lah, kira average-nya, walaupun idealnya. Karena apa? Mengajak orang untuk bertahan mendengarkan selama 1 jam aja. Kalau memang kontennya bagus bisa sebetulnya. Tapi kalau awal-awal kita coba aja 15 sampai 30 menit. Ini berdasarkan survei ya, karena sebenarnya bebas. Ada podcast yang bisa sampai 2 jam kok. Orang nggak bosan juga dengernya kan. Kalau aku balik lagi ke YouTube atau ini, kenalnya Raditya Dika. Dia salah satu YouTuber yang mengawali podcast dengan dia shoot. Maksudnya dia medianya 2. Jadi YouTube bisa, dengan podcast bisa. Jadi orang akan dengar 2 itulah ya. Akan dengar dua-duanya. Dan kelebihannya adalah ketika setiap medium punya kelebihan dan kekurangan. Dan buat gue, kenapa podcast itu, ini podcast, kalau bicara podcast itu ada 2 sebenarnya. Ada audio podcast, ada video podcast. Kalau berpikir model, kalau kita mikirnya Deddy Corbuzier dengan Close the Door podcast, itu video podcast. Juga. Video podcast. Tapi yang lebih umum itu sebetulnya audio podcast. Jadi podcast itu adalah audio. Jadi yang lebih umum seperti itu, walaupun bebas-bebas aja ya. Ada yang mau bilang video podcast juga nggak masalah. Nah, kelebihannya audio itu adalah karena kita bisa sambil ngapain aja, ya kan? Mau ngepel, mau nyuci, mau masak. Ketahuan anak kos lo. Iya, kadang lagi misalkan mau bikin apa, nyiapin masakan, itu kan kuping itu lebih enak kalau dengerin aja, nggak nonton gitu. Mungkin itu ya kelebihannya itu ya. Itu kelebihannya. Jadi bisa dipakai buat multitasking.
Ketimbang misalnya lu lagi nyetir kan nggak mungkin lu sambil nonton video gitu loh. Itu gimana untuk sesuaikan yang kita omongin, being blunt dan honest, tapi sesuai dengan kaidah-kaidah yang harus diidahkan, karena anyway we will post the podcast recording. Jadi kayak being blunt, B-U-L-N. Ya, jujur ya apa adanya. Jujur lah, honest sih, apa adanya. Itu tapi sesuai dengan kaidahnya. Itu gimana caranya biar podcastnya seperti itu? Oke, ini pertanyaan yang menarik banget, tapi jawabannya buat gue simpel aja. By being you. Being me, being you. Karena gini, masalahnya gini. Ada tantangan untuk gimana kita bisa tampil dengan apa adanya, dengan jujur gitu ya. Medium apapun idealnya memang harus begitu gitu kan. Tetapi kadang-kadang kita merasa terlalu banyak aturan yang membatasi gitu. Kalaupun ternyata kita ingin jadi kalau gue teori sehari-hari aja. Kalau lu merasa lu harus jujur kepada orang lain atau kepada audiens lo, ya lu harus benar-benar jujur gitu. Lu harus yakin bahwa apa yang lu sampaikan itu benar-benar jujur. Dan nanti ada kaidah-kaidah etika yang mengikuti gitu loh, bahwa gue nggak bisa ya sembarangan ngomong begini, nggak bisa sembarangan ngomong gini walaupun gue jujur, walaupun gue berusaha jujur. Tetapi ada juga yang bilang, gila ini jadi filosofis banget. Tetapi gue pikir begini, ikutin kata hati sendiri aja lah, gitu. Nggak usah takut bahwa nanti gue nyakitin hati orang atau segala macam gitu. Atau kalau kalau gue terkait dengan pertanyaan seperti ini, gue jadi teringat sama salah seorang senior di dunia radio yang udah almarhum sekarang, Pak Zen Marasabesi, namanya dulu di Radio Delta. Itu salah seorang yang sangat berjasa buat gue. Pesan dia cuma satu. Ketika lu sudah siap untuk nekan tombol record atau tombol on air, lu harus fokus. Dan apa istilah dia? Lu harus ingat sama yang di atas, bahwa bismillah lah kasarnya gitu, bukan kasarnya, jadi kasarnya. Pokoknya bismillah lah, fokuslah, karena ketika lu sudah menekan tombol itu, lu nggak akan lu nggak akan bisa tahu apa yang akan lu sampaikan, kecuali kalau lu lagi selalu ingat gitu loh, selalu eling orang Jawa bilang, gitu. Mungkin ini agak terlalu abstrak, tapi oke, kembali ke jawaban paling singkat tadi. Just be you. Just being you. Nah, berarti memang simpelnya kalau kita mau record, ya udah kita jadi diri sendiri aja dan senyamannya kita aja gitu kan ya Bang. Jangan ngikutin, apalagi kalau ngikutin orang lain atau gaya orang lain. Ya kan kadang kan gayanya ini kita tiru atau padahal nggak kita, ternyata kepribadian kita itu jauh dari yang kita ini. Mungkin kalau misalkan olah vokal atau vokal kita biasanya seperti ini tapi kita diperjelas di podcast, itu bisa kan ya Bang Jeff ya? Atau bisa natural aja gitu. Natural aja. Nah, kalau dalam dunia radio atau dalam dunia podcast itu disebutnya personality. Salah satu daya tarik dari podcast itu adalah kalau kita punya personality. Kalau kita ingin mengikuti personality orang lain, nggak masalah. Salman mengikuti gayanya Deddy Corbuzier, nggak masalah. Mengikuti gayanya Raditya Dika, nggak masalah. Tetapi ingat, ketika kita mengikuti style orang lain, kita akan selalu ada di nomor 2. Karena nomor 1-nya pasti yang asli. Iya, betul. Iya sih? Iya, betul. Karena kan istilah kasarnya itu fake person kita gitu, bukan diri kita sendiri gitu. Misalkan digaya-gayain dia ternyata kita personality bukan seperti itu gitu kan. Betul. Dan mengembangkan personality itu butuh waktu tersendiri. Gimana kita tahu bahwa personality kita cocok buat podcast? Simple. Ketika kita ngobrol dengan orang lain, apakah orang lain mau mendengarkan apa enggak? Teman-teman kita lagi nongkrong di kantin, kita ngomong gitu ya, temen lo dengerin nggak sih? Apakah gue sudah cukup menarik untuk cerita tentang sesuatu? Itu satu personality. Kalau lu pikir lu nggak punya personality yang bagus, yang kalau lagi nongkrong sama teman-teman lu ngobrol juga teman nggak akan mendengarkan. Ada satu faktor lain, yaitu apa? Pengetahuan. Apa yang lu tahu itu bisa jadi daya tarik untuk bikin podcast. Jadi selain personality, daya tarik juga pengetahuan lu,
apa yang lu tahu gitu, itu juga sangat bagus untuk jadi podcast. Gue mau ngomongin orang dulu sebentar, boleh nggak, Man? Ada teman kita Boleh, nih, anak blog fam juga nih. Oh Dia iya. jago motret, Man. Jago banget motretnya, Man. Terus dia bikin podcast tentang fotografi. Wah, keren, Man. Saya nggak dibikin lagi sekarang podcastnya. Gue ngumpet dulu ya, ntar orangnya keluar. Jadi apa yang lu kuasain? Lu bisa ngomong tentang fotografi, lu bisa ngomong tentang tentang hobi kita, atau nih dengar-dengar banyak bapak dan ibu guru yang lagi live di sini, yang lagi nonton di sini kan? Yep. Pernah nggak kepikiran untuk mengajar dengan menggunakan medium podcast, tapi dengan cara yang personal? Dan itu akan sampai langsung ke telinga anak-anak. Jadi yang membedakan ya Bapak Ibu Guru ketika bikin materi pengajaran dengan podcast adalah, kalau Bapak dan Ibu Guru di depan kelas, itu kita bicara dengan banyak orang. Woi, diem. Ini berisik nih, lempar kapur nih. Kasarnya gitu. Kita seolah-olah kita sedang bicara dengan satu kelas. Tapi bayangin dengan medium podcast, kita bisa menjangkau setiap anak secara personal. Jadi seolah-olah kita bicara dengan setiap anak tersebut. Jadi mungkin cara ngomongnya akan berbeda. Kalau kita ngobrol di publik, mungkin kita akan lebih dengan mood yang saudara-saudara, hari ini bla 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 gitu. Anak-anak, kita akan belajar matematika. Tapi kalau sendiri misalnya, kita akan menyapa orang itu sebagai seseorang yang personal. Hey, hari ini kita akan belajar sejarah ya. Kamu udah tahu belum sih bahwa bendera kita itu dijahit oleh ibu negara kita? Coba deh lihat di buku pelajaran. Nah, ceritanya begini nih. Jadi coba gunakan dengan secara lebih personal. Penyentuh kali ya. Yes. Jadi seolah-olah yang dengerin murid yang dengerin tuh, jadi seolah-olah murid yang didengerin tuh merasa ini Pak Guru lagi ngomong sama gua sendiri, gitu. Iya. Jadi kita tergerak lah hatinya, misalnya, oh, gue harus lebih belajar tentang ini nih. Oh, gue harus dengerin lebih nih, gitu. Kalau misalkan kelas kan mungkin, gurunya ngeselin atau nyebelin atau itu. Ternyata ini malah lebih, ternyata punya sisi lain yang mungkin lebih touching atau apa kayak gitu kan. Betul. Jadi memang podcast itu juga ada yang berpikir bahwa gue harus bisa tampil di podcast, ngomongnya harus keren, suaranya harus ngebas dalam segala macam. Tetapi dalam keseharian pernah nggak sih lu ngobrol dengan orang yang gue ngobrol sama Salman begini secara di luar broadcast ini ya? Pernah nggak sih misalnya gue pasti kalau ketemu Salman, woi Man, apa kabar lu? Ngapain lu nyasar di sini nih? Waktu pertama kali kita ketemu di Tokyo dulu kan gitu kan? Nggak mungkin dong gue ketemu dengan Salman terus bilang, hey Man, apa kabar? Nggak ada orang yang kayak begitu kan. Jadi jadilah diri sendiri, be personal, karena buat gue daya tarik podcast itu adalah ketika kita personal. Itu baru satu jenis podcast ya. Podcast itu ada banyak. Ada podcast yang memang sifatnya lebih edukatif, ngajar secara formal. Ada podcast yang bentuknya yang lagi ngetrend sekarang adalah podcast drama radio yang drama audio yang dikasih efek segala macam seolah-olah kita benar-benar sedang berada dalam cerita, itu ada gitu loh. Tapi format podcast yang paling umum adalah yang seperti gue bilang tadi, you just being you, being personal, cerita kepada orang lain. Cerewet ya. Gak apa-apa, ini benar-benar buat ini sih masukan buat kita semuanya. Dan ini Vi sama maknya juga bilang tuh Man. Yes. Vi sama maknya bilang kirain podcast itu cuma audio doang. Enggak sih, tapi memang lebih populer podcast itu sebagai bentuk audio walaupun ada yang namanya video podcast. Yes. Karena dipopulerkan beberapa YouTuber tanah air itu ini sih memang memperkenalkan lah ya istilah podcast, video podcast itu gitu. Iya. Nah, ini ada banyak pertanyaan nih, Bang. Ini lu jadi nanya-nanya ya, Man? Iya, Tina 4545 harus ada izin resmi kah untuk podcast ini? Gimana kontrolnya? Nggak ada. Podcast nggak ada ya? Adakah izin untuk bikin blog? Nggak ada gitu loh. Adakah izin untuk bikin status di Facebook? Ya. Dalam artian bebas-bebas aja kok. Ya enaknya medium di internet itu kan bebas, nggak perlu ada izin. Kalau radio kan katanya memang harus ada izin siaran, izin apalah gitu, izin bisnis. Kalau podcast nggak ada dan mudah-mudahan nggak ada lah.
Mm-mm. Ini ada kopi Jinjinger. Kalau ada ala talk show, kayaknya ini personalnya aku tahu nih. Kayaknya orang yang baru kita omongin tadi nih. Kalau ala talk show gitu, oke nggak sih? Misalnya tentang kopi, tapi kita jadi host. Isinya selalu undang narasumber tentang perkopian. Ideal nggak? Menurut Bang Jeff? Ideal banget, kenapa enggak? Kan sekali lagi balik kepada apa yang kita tahu gitu loh. Jadi podcast tuh ada yang sifatnya cerita tentang apa yang kita pahami gitu kan. Kalau mau cerita tentang serba-serbi kopi, kenapa tidak? Bisa kita sendiri cerita tentang kopi, ya kan? Bisa juga kita ngajak orang lain jadi tamu. Nah ini konsepnya menarik lagi, bahwa ini konsep podcast yang lain, yaitu ngobrol. Nah ketika kita ngobrol di podcast itu ada yang bilang, oh ini kayak wawancara. Tetapi ada konsep lain dari ngobrol di podcast itu adalah seolah-olah lu memindahkan obrolan personal ke dalam bentuk podcast. Jadi seolah-olah lu ada di pasar atau lagi di bus gitu ya, duduk terus orang di depan ngobrol terus ngedengerin lu nguping, enak nih ngobrolnya, seru nih obrolannya nih. Katakanlah 2 orang di depan kita di bus tuh lagi ngobrolin soal kopi perbandingan antara kopi Gayo Wine dengan kopi Flores Bajawa misalnya apa sih, terus mereka berdebat terus kita ngedengerin. Itu podcast. Jadi lu bayangin ketika lu mau cerita dengan orang lain bahwa seolah-olah mereka sedang ada yang lagi ngupingin gitu loh, itu salah satu idenya sih, walaupun ada juga yang bilang interview podcast kayak Deddy Corbuzier itu justru jauh menarik, tapi jangan lupa Deddy Corbuzier itu juga kemampuannya sangat personal untuk ngobrol, dia seolah-olah tidak sedang interview. Iya gitu. Betul. Iya kan? Itu yang membuat kita kayak serasa dinina boboin. Gue nggak mau dinina boboin sama Deddy Corbuzier. Jadi inget dulu waktu SMA itu ada radio lokal di Pekalongan kebetulan yang itu menyentuh lah istilahnya, dia mereka bikin program yang kalau kita dengerin tuh rasanya kayak bikin enak gitu. Nah itu mungkin sekarang video podcast juga seperti itu ya. Seperti itu ini juga. Mbak V bilang yang Deddy Corbuzier itu di YouTube sebutnya podcast juga. Kirain podcast itu cuma audio. Makanya banyak yang nyangka begitu. Iya, gitu. Betul. Jadi Kang Iwok terus mau nanya juga. Kenapa Kang Iwok? Ada tips gak? Kang Iwok apa kabar? Udah lama gak pernah ketemu. Ada tips gimana lanjut. Kita bisa ngomong pede di depan mikrofon atau kamera? Soalnya saya aja masih nggak pede dengan suara atau gestur saya on camera. Kalau di depan kamera kayak sekarang ini ya Kang Iwo ya, kembali ke personality masing-masing sih. Kalau gue sih emang banci tampil kali kalau kata teman-teman gitu, jadi kayak nyantai aja gitu loh. Padahal grogi juga gitu. Persiapan di belakang ini juga banyak. Betul. Kalau kamera itu bahasan yang lain lah. Tetapi kalau audio, gimana caranya kita bisa pede ngobrol di audio? Sebenarnya justru lebih bisa ngobrol dengan personal di audio karena kita tidak ada orang di sekeliling kita. Kalau lagi rekaman kayak gue lagi rekaman kayak begini ini, nggak ada orang di sekeliling gue. Jadi gue bisa bebas berekspresi apa adanya. Klise memang, tapi bayangkan diri kita sendiri kalau lagi ngobrol dengan teman tuh kayak apa sih? Seperti itulah seharusnya personality kita munculkan di podcast. Ada yang memang bilang nggak bisa ya, gue ngobrol segitu panjang gitu tanpa ada panduan. Sebenarnya bisa dibuat skrip misalnya, bisa dibuat pointers misalnya, atau lama-lama terbiasa juga nanti akan bisa ngobrol. Skrip gitu. Skrip ya. Yang bisa membantu nge-guide kita kalau misalkan ada beberapa hal yang mau disampaikan dan kita sering hilang fokus nih, misalnya ngalor ngidul, berarti skrip ya untuk jadi panduan kita untuk ngomongin poin-poin itu ya Bang. Betul, skrip itu penting. Kan Kang Iwo juga bilang masih nggak pede dengan suara gesture. Nah ini bagian berikutnya yang sebelum nanti gue coba demokan cara bikin podcast simple, yaitu suara. Jadi salah satu kendala orang untuk podcasting itu adalah karena dia merasa suaranya nggak bagus. Iya, saya kurang pede dengan suara saya sebetulnya juga. Tapi karena Salman nggak pede dengan suaranya.
Oke. Terus apa ya? Terus di kamera, terus sering bikin audio sendiri, Kak. Lama-lama juga terbiasa, Bang. Oke. Jadi Tapi udah nggak, ya. Aku kasih tips deh kalau dalam hal Ya, suara. tipsnya gimana? Ada penelitian yang pernah bilang bahwa mayoritas orang yang pernah mendengarkan rekaman suaranya itu akan cringe atau aneh banget sih suara Iya, gua. aneh gue. Cempreng apa gitu. Kayak keselak atau apa gitu segala macam. Oke. Ya, betul. Let me tell you rahasianya. Memang. Ya. Serius. Ya? Memang cempreng. Karena apa? Karena telinga kita ini tidak pernah terbiasa mendengarkan suara kita yang ada di sumber suara yang lain. Itu pertama. Kita nggak terbiasa tuh dengerin rekaman sendiri gitu loh. Kecuali memang kerjaannya podcaster atau penyiar udah biasa dia dengerin suara sendiri. Tapi seberapa sering sih kita dengerin suara sendiri? Sama logikanya dengan seberapa sering sih lu ngelihat selfie lu sendiri? Aneh nggak sih ngelihat selfie lu? Gitu loh. Aneh juga sih, kecuali yang lama-lama tapi biasa kan. Iya, betul. Gue lihat Instagram lu tuh lama-lama kayaknya udah santai banget selfie-nya gitu. Santai. So kuncinya sebenarnya adalah ditambah juga secara teknologi memang ada alat-alat rekaman tertentu yang memang gue nggak ngerti teknologinya, tapi frekuensinya itu membuat seolah-olah suara kita cempreng. Tetapi bukan itu yang harus dipikirin. Yang harus dipikirin adalah bukan suara cempreng atau enggak. Orang kadang-kadang suka aneh dengerin suara sendiri, tetapi percayalah, dalam percakapan kita sehari-hari, kayak gue ngomong kayak begini dengan Salman, pernah nggak sih gue bilang, Man, suara lu aneh banget sih, Man? Ada nggak sih dalam keseharian orang yang ketika ngobrol yang dikomentarin suaranya? Muka mungkin, wajah mungkin, tapi suara kalau wajah gendutan ya. Nah, wah, Salman gendutan ya sekarang ya gitu. Tapi pernah nggak sih kita ketemu orang terus bilang, ih, suara kamu sekarang cempreng ya? Atau suara kamu sekarang lebih ngebas ya? Nggak ada kan? Itu karena apa? Suara itu adalah sesuatu yang natural. Jadi jangan percaya dengan tipuan kuping, atau jangan percaya bahwa kita merasa bahwa suara kita cempreng. Ingatlah bahwa ketika kita ngobrol dengan orang lain, itu sudah biasa aja gitu loh. Yang natural. Yang terpenting adalah kontennya, isi yang kita obrolin, satu. Yang kedua, kalaupun mau kelihatan obrolannya, suaranya bagus, selain faktor personality, yaitu ada dua hal. Intonasi dan satu lagi kok gue lupa. Kebulatan suara bukan, Bang? Ya. Jadi gini, bayangkan begini, ketika lu mau ngobrol dengan orang lain, bagaimana membuat suara lu itu dengan suara lu itu orang lain bisa lebih paham. Jadi kalau gue misalnya ngomong merepet kayak begini, terserah, kadang-kadang gue nggak ngerti gue ngomong di mana, kadang-kadang juga kalau gue ngomongnya merepet kayak begitu, orang nggak ngerti kan. Tetapi kalau kita ngomongnya dengan lebih tertata, hey Man, kalau misalnya lu mau ngobrol dengan orang, buatlah seolah-olah suara lu itu bulat, atau seolah-olah lu ingin menyampaikan sesuatu yang amat penting. Jadi ketika intonasi suara kita buat dengan bagus, huruf semuanya jelas, B, P, A, B, C-nya itu jelas. Intonasinya jelas, apa yang mau kita sampaikan itu juga jadi jelas. Jadi yang terpenting adalah itu, gitu loh. Jangan pikirkan hal yang lain. Yang penting, karena ada kok sebenarnya orang yang ngomongnya merepet, tapi kita bisa nangkap. Tapi belum tentu orang lain bisa. Jadi usahakan ketika kita di podcast, kita ngomongnya jelas. Sejelas mungkin, melatih untuk ngomong sejelas mungkin. Kalau mau menjadi suaranya lebih jadi kayak suara yang penyiar yang berat, apa kabar gitu lagi gitu. Itu tentu saja perlu latihan. Selalu banyak yang komentar, wah gue nggak bisa kayak Bang Rane suaranya. Terus saya bilang, emang lu mau jadi gue? Gitu. Selalu komentar gue kayak begitu. Karena 20 tahun Man kerjaan gue ngoceh tiap hari di belakang mic. Ya wajar dong suaranya kebentuk. Deddy Corbuzier setiap hari ngangkat besi, wajar dong ototnya jadi gitu loh. Kasarnya begitu. Tetapi juga seorang Salman yang mungkin nggak biasa ngobrol atau nggak biasa nge-gym, tetap juga dia bisa mengolah tubuhnya atau bisa ya tampil apa adanya juga bisa gitu loh.
Kenapa Betul. faktor suara ini kadang-kadang ya kalau workshop gue butuh waktu 1 jam untuk ngejelasin faktor suara. Karena selalu orang nggak pede dengan suaranya sendiri. Jadi kalau dibilang nggak pede karena suaranya cempreng, gue selalu bilang emang cempreng suara lo. Karena lu nggak pernah dengerin suara sendiri. Tapi sebenarnya adalah pikirkan suara itu sebagai medium untuk komunikasi. Ya kalau lo penyanyi memang harus bagus suaranya. Kalau lo penyiar atau kayak Najwa Shihab memang harus bagus suaranya, harus bulat suaranya. Tetapi di luar itu dalam keseharian kan yang terpenting apa yang lo sampaikan jelas. Gitu aja sih. Oke, Bang Jok. Ini ada pertanyaan dari Dwi Fikri. Bang Rane, tips dan triknya podcast jarak jauh dong. Yang misalkan nggak memungkinkan untuk ketemu langsung. BTW, podcast kita udah di-up di Spotify belum? Podcast, oke. Nah, ini kita langsung aja ya sekalian mumpung karena waktunya nanti diputus sama Instagram nih. Iya betul, 1 jam. Oke. Kita ngobrolin soal aplikasi. Tadi ada yang bilang aplikasi, terus tadi apa juga pertanyaannya? Ini apa namanya, jarak jauh, podcast jarak jauh. Oke, podcast jarak jauh. Kalau podcast jarak jauh memang lagi ngetren sekarang, terutama di zamannya work from home, itu bisa pakai Zoom. Logikanya gini aja. Kita udah biasa ngobrol pakai Zoom kan? Obrolan itu direkam, udah jadi podcast. Itu logikanya sederhananya. Jadi ada alat seperti Zoom, ada Skype, ada Zencaster, bahkan WhatsApp juga bisa gitu loh. Tinggal mencari cara untuk merekam audionya. Itu jadi rekaman jarak jauh. Oke, sekarang aku mau sharing sedikit aja soal aplikasi ya, cepat aja kan tadi udah janji di awal ya. Yaitu bagaimana sih membuat podcast dengan cara cepat. Udah ada yang install kan ya? Sekarang kita coba buka yang namanya Anchor. Anchor. Oke, kalau ada teman-teman yang udah mau ngikutin caranya silahkan. Ini Anchor tuh kayak begini tampilannya. Anchor. Oke, kalau nggak bisa ngikutin gampang lah, nanti belakangan aja. Gue cuma mau nunjukin bahwa nggak perlu alat yang canggih-canggih kok, dengan ini aja udah bisa gitu loh. Oke, dengan Anchor ini kemudian, kenapa gue selalu sarankan Anchor? Gue bukannya brand ambassador-nya Anchor bukan buzzernya Anchor, enggak. Tetapi karena Anchor ini satu-satunya aplikasi yang sampai saat ini ya, untuk saat ini. Ketika lu rekam dengan ini dan upload dengan ini, jadi ini hosting podcast istilahnya. Jadi kalau kita di blog itu kayak WordPress-nya. Oh, I see. WordPress atau Blogspot atau apapun itu gitu ya. Nah, ini WordPress-nya. Jadi istilahnya kita menyimpan rekaman suara kita di sini, di WordPress-nya, di Anchor ini. Nah, kelebihannya dari Anchor yang tidak ada di aplikasi-aplikasi podcast lain adalah karena ketika kita rekam di sini, pada saat yang sama kemudian, rekaman suara kita nanti akan muncul di Spotify, di Apple Podcast, dan di berbagai distribusi podcast lainnya. Jadi kita udah nggak capek-capek nyebar kemana-mana, itu udah nyebar juga. Kebayang? Jadi kita dibantu sama Anchor ini untuk menyebarluaskan gitu ya? Iya, dan itu gratis. Itu yang paling penting, Pak. Itu yang paling penting. Makanya gue selalu bilang, pakailah Anchor. Oke, sekarang kita coba cepet ya. Setelah itu kalau masih ada waktu kita ngobrol lagi. Ini gue akan coba praktekkan. Gue mau bikin sekitar 1 menit ngobrol. Terus nanti 1 menit, kurang lebih 1 menit lah ya, atau lebih sedikit. Nanti setelah itu, teman-teman setelah selesai kita ngobrol ini, coba cari channel Suarane di Spotify. Itu udah ada di situ. Jadi bayangin kita ada di Spotify. So simple. Gue tekan tanda plus. Ya kan? Terus gue coba tekan record di sini. Sudah jalan langsung. Hey, apa kabar? Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gue Rane Hafid. Kali ini gue cuma lagi demo dengan teman-teman Blog Farm. Dikata mahasiswa kali. Kali ini gue cuma lagi mencontohkan kepada teman-teman di Blog Farm tentang bagaimana sih bisa membuat podcast hanya dengan menggunakan alat yang namanya handphone. Jadi kalau ini nongol di Spotify, nanti silakan di komen atau tinggalkan komentar kalian berupa audio juga bisa. Tapi intinya gue cuma mau nunjukin bahwa sesederhana itulah membuat podcast. Dan
Ini cara yang sering gue lakukan pada saat melakukan workshop podcast dengan langsung demoin aja. Nih, gue udah bisa nih. Dan sebentar lagi ketika gue klik send, ini sudah proper podcast, lengkap dengan musiknya, lengkap dengan opening dan closingnya yang seperti gue lakukan sekarang, dan sudah akan ada di Spotify. Kurang lebih begitu. Terima kasih yang udah dengerin. Gue Rane Hafid pamit. Luar biasa. Stop. Oke, sekarang kita stop. Kita lanjutin ngobrol. Gue langsung sambil ngobrol, gue akan upload ini, dan setelah ini nanti teman-teman ya bisa dengerin langsung di. Thank you banget. Ini ya Bang Jeff, Spotify. Ini thank you banget yang udah nanya-nanya banyak banget. Nanya-nanya kita nanti akan 3 orang pemenang giveaway kita. Ada mikrofon, terus juga ada buku, dan juga ada power bank. Nah ini kita akan balik lagi ke pertanyaan Bang Jeff. Kayaknya ini memang harus sesi khusus nih ya. Banyak banget yang nanya. Dengan senang hati loh, gue paling seneng sharing-sharing soal podcast. Iya. Di Instagram Suaranya Podcast tuh boleh banget. Ya, dibikin ini kali ya, sesi interview pakai Zoom. Nanti di mana di YouTube juga bisa sih sebetulnya. Bisa banget. Ya. Ini cuma untuk nunjukin bahwa sambil kita ngobrol dia sedang uploading. Dan sebentar lagi dia akan muncul di Anchor, dia akan muncul di Spotify, dan kira-kira setengah jam kemudian atau sampai 1 jam kemudian akan muncul di Apple Podcast, akan muncul di berbagai distributor podcast. Jadi bayangin Salman nulis di WordPress, gitu ya. Tapi tulisannya kemudian muncul di Blogspot, muncul di tempat-tempat lain, muncul di agregator podcast yang lain, seperti itulah. Enaknya pakai Anchor. Anchor ya. Mudah-mudahan demo gue nggak mengecewakan ya. Ini soalnya internet gue lagi lelet. Ini dari Mbak Meti. Pak Jaf, udah pernah dapat respon negatif dan cenderung nyinyir nggak sih selama nge-podcast? Dan kalau pernah, how to manage-nya? Sekalian pertanyaan juga yang pengalaman selama podcast yang terunik itu gimana sih Bang? Nyinyir alhamdulillah enggak ya. Mungkin sama dengan medium lain, media sosial lainnya, nyinyir itu pasti ada, tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang berkomentar langsung, walaupun ada lah beberapa episode yang misalnya gue nyinggung politik, orangnya kontak gue langsung, tetapi ya sesuatu yang wajar lah, nggak ribet-ribet amat gitu. Ini ya. Gitu. Kalau pengalaman uniknya selama ini itu kan kadang ada beberapa mungkin terkesan dengan misalkan obrolan yang pernah disampaikan di podcast, terus kadang menuai ini nostalgia atau sekedar pendengarnya itu merasa tergugah gitu, itu pengalaman yang paling gitu ya. Dua hal man yang nggak pernah terlupakan. Yang pertama, gue banyak dapat teman-teman baru. Sama ketika gue dulu aktif di Blog Fam itu gue banyak kenal teman-teman baru gitu ya. Bisa collab dengan orang-orang teman-teman yang lain. Jadi collab itu maksudnya kita sama-sama, kita saling ngobrol, rekaman podcast bareng untuk topik-topik tertentu gitu. Tapi kalau dalam kaitan dengan pengalaman tak terlupakan, itu justru gue pernah ngalamin gini, gue GR juga sih. Lagi jalan-jalan di MBK Mall di Bangkok gitu ya, terus tiba-tiba ada yang negor, ngajak kenalan, terus dia bilang, saya kenal Anda dari podcast. Makanya saya senang banget bisa ngelihat Anda. Wow. Gimana caranya? Wow. Asik juga ya gitu. Itu kalau yang mengejar untuk tenarnya sih, tapi bener yang gue cari itu berteman sih, pertemanan gitu. Mungkin lebih ke rasa feel kalau misalkan pemikiran kita, obrolan kita yang udah pernah kita sharing itu bermanfaat bagi orang, kita udah seneng banget ya Bang. Betul. Itu yang kita yang menjadi sisi ini kan. Iya, logikanya kayak ngeblog kan. Ketika kita selesai nulis sebuah artikel di blog gitu ya, kita publish tuh kita
akhirnya gue bisa menyampaikan apa yang gue sampaikan. Bonusnya kalau ada yang komentar ya alhamdulillah gitu. Bonusnya seperti itu. Nah itu juga yang terjadi. Apalagi kalau bikin podcast terus udah selesai, kayaknya menyalurkan sesuatu unek-unek obrolan gitu tuh kayaknya puas banget gitu. Senang banget ketika udah dipublish. By the way, ngomong-ngomong soal publish, silakan teman-teman bisa cek ke Spotify. Ini udah publish. Sudah publish. Jadi coba cek di Spotify Suarane. Suarane. Coba ke Spotify, search Suarane. Itu seharusnya teorinya sudah ada. Harusnya udah ada di situ. Coba kita lihat ya. Belum nongol sih, sebentar lagi kali. Pokoknya nanti di Spotify dia seharusnya sudah nongol, dan dengarkan bahwa itu udah ada dengan background musiknya gitu ya. Udah kayak podcast yang proper gitu. Dan bayangkan teman-teman bikin podcast semacam itu 15 sampai 20 sampai 30 menit misalnya. 30 menit idealnya. Dengan pola begitu, atau kemudian diedit dengan aplikasi yang seperti ini juga bisa. Banyak cara sih. Tapi intinya yang paling simpel aja udah bisa gitu loh. Dengan sekarang melakukan ini. Ini kita ke pertanyaan lagi Bang Jo. Indaya Rohmania. Kadang ada kekhawatiran kena undang-undang ITE. Gimana sih make sure bahwa kita aman dan tidak terkena undang-undang ITE? Gue selalu khawatir loh sebetulnya. Gue selalu khawatir loh ketika kita takut sama undang-undang ITE. Gitu loh. Undang-undang ITE itu penuh kontroversi dan memang dibuat untuk orang-orang yang iseng, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan. Kalau apa yang kita ucapkan itu udah bertanggung jawab, apa yang kita ucapkan itu adalah fakta, bukan gosip. Apa yang kita ucapkan itu adalah soal sesuatu yang kita tahu gitu ya. Bukan sekedar ngomong soal bumi datar misalnya. Aman-aman aja kok, nggak usah takut deh. Buat gue, satu sisi jelek dari undang-undang ITE itu adalah karena dia membatasi orang untuk berekspresi. Bikin orang takut duluan. Padahal kalau lu udah bener omongan lu, kalaupun misalnya undang-undang ITE itu menjebak lu bisa mengatakan bahwa ini semua fakta yang gue omongin. Gitu. Jadi banyak teman-teman yang, gue takut nanti jangan percaya deh. Nggak usah. Mungkin nggak usah itu takut. persoalan nanti ya. Nanti itu, kalau nanti. yang penting kita udah mengungkapkan secara faktual dan memang itu tidak mengarang-arang cerita lah ya, istilahnya itu berdasarkan fakta dan data. Dan itu kita sampein. Ini Arif Pokto nanya lagi, idealnya take vokal podcast kalau di rumah di mana? Soalnya nggak ada ruangan kedap suara, takut bocor katanya. Ini tempat gue take vokal, Arif, di kamar gue. AC nyala, kadang-kadang jendela kebuka, tetapi yang terpenting adalah kontrol mic. Sedekat mungkin dengan mic, tapi tidak berhadapan langsung dengan mulut, karena itu akan keluar suara angin, jadi sedekat mungkin dengan mic. Kalau ada tempat yang lebih hening bagus, kadang-kadang juga gue suka kalau untuk ngisi suara iklan malah gue rekam dalam lemari misalnya. Banyak cara. Atau kalau di tempat terbuka yang penting dekat dengan mic, ada suara atmosfer, misalnya kita lagi di pasar, kita lagi di stasiun, justru menarik atmosfer itu, kenapa tidak? Yang terpenting adalah selalu dekat dengan mic. Kemarin aku dengar podcastnya Bang Rane yang di rumah sakit kalau nggak salah. Itu ya kan? Yang sambil ada suara nungguin orang. nungguin pemanggilan buat tes kolesterol. Orang tua. Oh iya. Oh itu berarti memang benar-benar dilakuin di rumah sakit misalnya. Dan kalau dengan takut kehilangan itu ya. Persis. Dan kalau lu takut kelihatan aneh, lu pakai ini ngobrol. Seolah-olah lu lagi ngobrol di telepon. Iya kan? Lagi di telepon ya. Iya. Malah lebih personal kelihatannya, seolah kita benar-benar lagi ngobrol dengan seseorang, padahal kita lagi rekaman. Nah itu yang gue lakukan di episode waktu gue rekaman di rumah sakit itu, yang berujung pada angka kolesterol gue naik ternyata. Ini ada pertanyaan lagi dari si Ayune. Jenis mikrofon. Sorry. Potong dulu. Tuh udah muncul di Spotify. Cari Suarane Podcast. Kita nanti dengarkan di Spotify ya. Ini si Ayune nanya, jenis mikrofon itu penting juga kah? Harus yang bagus? Atau kalau kita mau mulai mungkin berdasarkan dia
semula itu kali ya. Ada yang jenisnya kresek-kresek mikrofonnya atau ada yang bagus. Itu Bang Jeff sendiri untuk mikrofon dan peralatannya itu pakai apa? Yang bisa dikasih saran untuk Investasi saya yang paling mahal adalah mikrofon ini. mikrofon. Wow, Blue kayak Snowball. ini ya. Sekitar 800 sampai 1 juta harganya. Investasi Blue saya yang Snowball. paling mahal. Blue Snowball. Ini investasi yang paling mahal. Investasi saya yang termahal keduanya adalah ini. Boya. Tebak harganya berapa? 200.000? Yes. Murah kan? Investasi gue yang paling murah adalah ini. Smartphone ya. Jadi kalau mau serius, beli yang kayak punyanya Deddy Corbuzier misalnya. Tapi kalau enggak, dengan modal begini aja udah bagus. Atau dengan yang begini aja udah cukup bagus. Udah cukup ya. Jadi kalau misalkan kita mau mulai ya dari misalkan kita nggak punya mikrofon, itu bisa pakai handphone, smartphone. Pakai handphone dulu. Jadi mau coba-coba bisa, atau mau langsung investasi juga bisa. Bebas-bebas aja sih sebenarnya. Itu kan saking murahnya sampai jatuh tutupnya. Tapi percayalah, ini nanti yang menang hadiah ini adalah salah satu alat yang sangat worth it dipakai buat podcasting. Jadi mudah-mudahan yang menang ini akan bisa mencoba juga dengan cara ini. Yes. Ini ada pertanyaan dari Mas Purwoko. Apa sih yang membuat podcast itu puas dari podcastnya? Maksudnya mungkin apa kebanggaan atau yang bikin merasa bahwa podcast itu memberi kepuasan itu gimana sih? Karena bisa berekspresi kalau gue sih. Kepuasan itu karena gue bisa berekspresi. Gue tipe orang yang lebih auditif ketimbang nulis. Gue tipe orang yang lebih gampang mengungkapkan pendapat dengan ngobrol dan lebih senang dengan ngobrol ketimbang nulis. Tetapi bukan berarti bahwa teman-teman blogger tidak bisa menggunakan podcast juga. Gue sempat bilang ke beberapa teman blogger, mau bikin podcast gampang untuk uji cobanya ya. Coba lihat lagi blog-blog lamanya, bacain, rekam di Anchor. Iya. Upload. Keuntungannya apa? Kita jadi punya versi audio dari blog kita. Wow, ide keuntungan bagus. Kedua, kita latihan. Iya, betul. Kita latihan ngomong, membiasakan. Kayak traveling itu kan personal banget. Kita bisa versi yang berbeda, mungkin juga memperkaya di blog kita juga ya. Misalkan, betul. Lagi malas baca nih, dengerin aja sambil misalkan tadi masak, ngepel, nyuci. Iya. Jadi teman-teman blog farm yang masih ngeblog, yang udah enggak juga nggak apa-apa, coba cari kembali artikel-artikel lama kalian, rekam. Jadi ini tuh episode podcast. Wah, ini dijamin menarik ya. Jadi blognya itu dimunculkan kembali, dalam bentuk audio, hitung-hitung artikel-artikel lama kita juga bisa muncul kembali. Kang Iwo tuh bisa dicoba, Kang Iwo banyak tulisan bagusnya Kang Iwo, Ragil juga, V dan lain-lain sebagainya. Maknya banyak banget tulisannya yang bisa bagus, direkam aja dalam bentuk itu. Kalau masih agak nggak pede, gimana cara bacanya? Ya baca standar aja kayak kita lagi membaca tulisan. Tapi kalau bisa mau naik lebih level yang lebih bagus, coba berimprovisasi, misalnya mainkan di intonasi dengan membaca seolah-olah kita jadi tidak membaca, bikin itu jadi tantangan. Lama-lama rekaman pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya lama-lama mungkin ketika kita membaca kita seolah-olah sudah bicara aja dan tidak terdengar lagi membacanya. Jadi ayo dicoba, Man, blog lu Man, di audio kan Man. Pengen nyoba. Karena apa ya? Pertama kenal podcast jujur dari Bang Rane. Karena ini menarik ya, karena kan dulu aku basicnya suka dengan radio dan di kampus juga dulu siaran 1 tahun gitu. Walaupun nggak siaran penuh sih, tapi itu udah mencoba lah. Nah ini kayaknya menarik juga ya kalau misalkan dicoba itu dialih suarakan, dijadiin podcast, malah lebih lebih bagus lagi, memperkaya lah istilahnya. Iya, karena pertanyaan berikutnya dari podcast adalah apa yang mau gua podcast ya?
Ya udah daripada mikir-mikir, kan udah punya blog tuh. Coba deh dijadiin itu konten. Cari artikel-artikel lama ya kalian yang viewernya atau pembacanya tinggi, berarti itu menarik, rekam dalam bentuk audio, publish di Anchor, nongol di Spotify, nongol di Apple Podcast, nongol di mana-mana, link ke blog kalian. Jadi lebih kaya deh blognya. Siapa tahu jadi rame lagi ngeblok orang. Jadi aktif lagi deh blog fam. Yes. Itu semoga kita dalam waktu ke depan nanti kita bisalah dialihkan jadi podcast. Nah ini ada pertanyaan lagi Bang Ran dari Hera. Mudah-mudahan nggak keburu diputus sama Instagram ya. Tapi silakan pertanyaannya apa? Yes. Ini kita 3 menit lagi. Penting nggak sih menjadwalkan kita mau publish podcastnya atau terserah kita mau nge-publish kapan aja gitu. Penting nggak penting? Nggak penting tuh dalam artian ya kalau memang kalian misinya hanya untuk berekspresi ya nggak perlu rutin Hobi, juga apa-apa. Tetapi kalau kalian ingin meraih sebanyak mungkin audiens, minimal kalian punya jadwal yang rutin. Jadi audiens sudah tahu, Salman tiap hari ini bikin podcast, jadi dia akan selalu nunggu. Dan semakin sering kita upload sama dengan YouTube, pendengar kita akan terus bertambah dan mereka akan terbiasa, gitu loh. Kalau memang yang dicari adalah jumlah pendengar. Kalau cuma sekedar berekspresi, mau sebulan sekali, 2 minggu sekali juga nggak masalah. Oke, jadi memang penting nggak penting. Tapi kalau misalkan kita tempatnya seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali juga nggak apa-apa ya Bang? Ada satu podcast yang ngetop banget di Amerika, itu cuma terbitnya sebulan sekali, tapi kontennya itu risetnya dahsyat. Wow. Gitu. Itu ada yang seperti benar-benar ditunggu ya, walaupun sebulan sekali. Yang penting kita udah, ini setiap tanggal 1 kita akan buat podcast, dan itu berdasarkan misalkan keresahan kita misalkan, atau misalkan ini berdasarkan sosial, misalkan fakta-fakta sosial, atau misalkan keresahan dia di masyarakat, itu malah lebih bagus lagi Bang. Kalau saran untuk yang mau mulai podcast, itu apa aja sih tema yang bisa disarankan? Keseharian, apa yang kalian tahu, apa yang kalian merasa kalian punya otoritas untuk ngomong soal itu, apa yang kalian pikir, gue kayaknya bisa deh ngomong soal ini walaupun gue nggak tahu-tahu amat, tapi gue bisa ngomong, gitu loh. Yang penting hindari ngomongin sesuatu yang kalian tidak punya expertise di bidang itu. Jangan, karena itu akan membuat kita malah kelihatan ini time-nya udah aneh. Udah diperingatkan sama Oke, kayaknya thank you banget yang udah join sama kita. Nanti ada versi ini di live IG-nya, dan juga ada nanti kita ketemu di YouTube-nya juga. Oke, thank you semuanya yang udah join. Thank you Bang. Thank you. Dan demikian episode kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Salman. Instagram live-nya Salman ada di Salman Biroe, Salman Biru bacanya, tapi tulisannya Salman Biroe. Cerita-cerita travelnya keren di situ. Terima kasih juga buat Blog Fam. Dan kalau ada pertanyaan soal podcast, dengan senang hati gue akan jawab. DM aja ke Instagram gue @suaranepodcast atau ke suarane@gmail.com. Oh ya, sekali lagi kalau lo mau lihat versi video dari obrolan barusan, silahkan ke akun Instagram @blogfam. Sementara kalau lo mau lihat posting-posting blog para member Blogfam yang masih aktif sekarang cuy, mainlah ke agregator Blogfam di blogfam.com. Dan kawan-kawan sekalian, saat gua upload ini, besok kita sudah masuk Hari Raya Idul Fitri, Hari Lebaran. Jadi ya, selamat Hari Raya Idul Fitri yang kali ini agak berbeda dari biasanya di tengah pandemi COVID-19. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita merayakannya ya. Mohon maaf lahir dan batin dari gua dan keluarga di sini, dan juga mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua yang mendengarkan Suarane Podcast selama ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan teman-teman. Akhirnya dari Bangkok, Thailand, gua Rani Hafid pamit. Assalamualaikum, permisi.